Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anissa Pujianti, NIM 210860012, mata kuliah Anatomi Fisiologi, kode seksi 20211086040. Struktur jantung. Tempat jantung manusia. Jantung terletak di tengah dada, arteriol tulang belakang, dan posterior sternum atau tulang dada. Tulang panjang datar di tengah dada. Jantung terletak sedikit ke kiri dari pusat torak atau daerah antara kepala dan perut. Oleh karena itu, paru-paru kiri lebih kecil dibandingkan dengan paru-paru kanan. Struktur jantung. Jantung merupakan organ dengan ukuran sebesar kepalan tangan. Jantung memiliki 4 ruangan sebagai berikut: 1 serambi kanan, 2 serambi kiri, 3 bilik kanan, 4 bilik kiri. Struktur jantung. Serambi terletak pada bagian atas jantung, sedangkan bilik terletak di bagian bawah jantung. Selain memiliki ruang, jantung memiliki katup untuk mencegah darah bercampur. Katup yang berada di jantung bernama katup tricuspidalis dan bicuspidalis. Berikut merupakan gambar dari bagian-bagian jantung. Struktur anatomi jantung terdiri dari aorta, arteri besar yang terhubung dengan bilik jantung kiri; vena cava superior, pembuluh darah yang terhubung dengan atrium kanan; katup tricuspid mengatur aturan darah yang ada di jantung; katup aorta mengatur aliran darah kayak oksigen yang mengalir bilik kiri ke aorta; kutub mitral menjaga agar aliran darah tidak mengalir dari vertikal kiri ke atrium kiri; katup pulmonal mengatur aliran darah yang ada di serambi dan bilik kiri. Struktur dan sirkulasi pembuluh darah. Darah, sirkulasi pulmonal. Pembuluh darah pulmonal mempunyai dinding yang lebih tipis. Tekanannya 1/6 dari pembuluh darah di sistemik dan dipengaruhi oleh perubahan kadar oksigen dan CO2. Peredaran darah ini mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Darah yang kaya karbon dioksida dari bilik kanan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di alveolus paru-paru, darah tersebut bertukar dengan darah yang kaya akan oksigen yang selanjutnya dialirkan ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Struktur dan sirkulasi pembuluh darah. Sirkulasi sistemik. Peredaran darah ini mengalirkan darah yang kaya oksigen dari bilik kiri jantung kemudian diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Oksigen bertukar dengan karbon dioksida di jaringan tubuh. Lalu darah yang kaya karbon dioksida dibawa kembali melalui vena menuju serambi kanan jantung. Struktur dan sirkulasi pembuluh darah. C. Sirkulasi koroner. Sama seperti organ tubuh lain, jantung membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung akan dialirkan melalui pembuluh arteri koroner. Ketika pembuluh darah jantung tersumbat atau aterosklerosis, aliran darah di jantung akan mengalami gangguan. Hal ini bisa membuat otot-otot jantung kekurangan oksigen dan nutrisi sehingga fungsinya terganggu. Kondisi ini lama-kelamaan bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung. Mekanisme kontraksi jantung. Mekanisme kontraksi jantung. 1. Sinyal listrik masuk ke dalam sel saraf yang menyebabkan sel saraf mengeluarkan sinyal kimia, neurotransmitter, di celah sinapsis antar sel saraf dan sel otot. 2. Sinyal kimia memasuki sel otot dan berikatan langsung dengan protein responsor yang ada di membran plasma sel otot atau sarkolema dan menimbulkan potensial aksi di sel otot. Jantung. Potensial aksi yang terjadi ini menyebar ke seluruh bagian sel otot, masuk ke sel melalui tubuh. 4. Potensial aksi membuka gerbang bagi tempat penyimpanan kalsium, sarkoplasma reticulum. 5. Lon Ca2+ bergerak ke sitoplasma sel otot atau sarkoplasma, tempat di mana aktin dan miosin berada. 6. Lon kalsium berikatan pada molekul troponin, tropomisoin yang terletak di daerah lakukan filament aktin. Biasanya molekul tropopoisme melilit aktin di mana miosin dapat membentuk crossbridges. Berikut gambaran mekanisme kontraksi jantung.
Imunitas tubuh. Imunitas tubuh. Pengertian imunitas tubuh. Sistem imunitas tubuh adalah sistem pertahanan tubuh terhadap penyakit dari gangguan yang dapat merusak tubuh. Imunitas tubuh. Sistem imunitas terbagi menjadi 3 jenis: imunitas alami innate atau buatan, adaptin, dan imunitas pasif. 1. Sistem imunitas alami. Saat lahir, manusia dibekali dengan sistem imunitas alami atau innate immunity. Sistem ini terdiri dari perlindungan baik dalam maupun di luar. Imunitas tubuh. Komponen yang masuk dalam sistem imun alami diantaranya kulit enzim pada air mata dan minyak kulit dahak dan refleks batu cairan asam lambung sel darah putih. Imunitas tubuh. Sistem imun ini juga disebut sebagai sistem imun non-spesifik. Dinamai demikian karena imunitas ini tidak bisa melawan penyakit atau gangguan tertentu. Artinya, respon dari sistem imunitas alami lebih umum. Jika patogen mampu menembus pertahanan imunitas alami, tubuh memerlukan bantuan dari imunitas buatan. Imunitas tubuh 2. Sistem imunitas buatan. Saat imunitas alami tidak mampu menghalau serangan virus atau bakteri, tubuh memerlukan pertahanan tambahan dari imunitas buatan atau adaptive immunity. Imunitas buatan didapat saat tubuh mulai mengenali berbagai jenis infeksi patogen. Kita memiliki imunitas ini setelah terserang penyakit tertentu. Proses dari pembentukan imunitas buatan ini terjadi saat tubuh terserang patogen. Patogen tersebut kemudian diproses dan diidentifikasi oleh tubuh. Kemudian, sistem imun akan membuat antibodi yang didesain untuk mengatasi serangan patogen tersebut. Setelah sembuh, sistem imun kita akan mengingat penyakit yang menyerang tubuh. Jika kelak terinfeksi dengan gangguan yang sama, tubuh sudah lebih siap melawan gangguan tersebut. Sistem imunitas pasif. 2. Sistem imunitas di atas masuk dalam kategori aktif, di mana tubuh akan memproduksi sendiri antibodi untuk melawan penyakit. Namun demikian, tubuh manusia tidak selamanya mampu mengobati diri sendiri. Agar kekebalan tubuh semakin baik, imunitas pasif diberikan pada tubuh. Jenis imunitas ini atau dipinjam dari sumber lain kemudian diberikan pada tubuh. Contohnya adalah ASI yang diberikan pada bayi. ASI mengandung antibodi yang kemudian ditransfer kepada bayi saat ia menyusu. Selain dari ASI, sistem imunitas pasif juga didapat melalui imunisasi. Imunisasi merupakan kegiatan pemberian vaksin kepada seseorang. Vaksin sendiri dibuat dari patogen atau virus atau bakteri yang sudah dilemahkan. Vaksin yang sudah diberikan akan membantu tubuh untuk memproduksi antibodi yang sesuai dengan virus tertentu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.